Dan yang terpenting adalah demokrasi itu mensyaratkan adanya pembatasan terhadap kekuasaan. Pembatasan dalam segala hal, baik terhadap skop kekuasaan maupun terhadap jangka waktu. Dan demokrasi itu memastikan harusnya terjadinya sirkulasi kaum elit. Ya, jadi tidak boleh ada kelompok orang tertentu yang kemudian bercokol terlalu lama menjadi elit dalam pemerintahan. Itu yang kemudian dijamin oleh demokrasi. Halo guys, kita nongkrong lagi di Afternoon Tea, edisi hari Selasa 23 Februari 2021. Di beberapa grup pertemanan, WA grup ya, itu beredar satu meme, ya, satu poster yang kayaknya diproduce oleh PDIP. Ya, judulnya adalah elektabilitas PDI Perjuangan tetap nomor 1. Ya, bahkan dinyatakan di sini meningkat di atas hasil pemilu 2019. Nah, setelah gue cermati, rupanya ini diambil dari hasil survei Litbang Kompas yang rilis 22 Februari 2021 kemarin. Cepet banget ya, rilis langsung dipakai nih, dibuat jadi meme ya. Nah guys, dari data ini jadi diperbandingkan nih ya, elektabilitas dari hasil surveinya Litbang Kompas terhadap sejumlah partai politik yang dibandingkan dengan raihan suara parpol tadi dalam pemilu atau pemilu legislatif ya 2019. Dan memang kalau kita lihat PDIP ya dalam survei Litbang Kompas ini elektabilitasnya adalah 19,7%, sementara di pemilu legislatif 2019 itu 19,3%, meningkat 0,4%. Yang menarik ya, kalau gue lihat ini bukan hampir ya, semua yang ada di meme ini, partai-partai yang lain itu justru menurun suaranya kalau dibandingkan dengan pemilu legislatif yang lalu. Misalnya ya, Gerindra itu dari 12,57 turun ke 9,6, kemudian PKB dari 9,69 ke 5,5, PKS dari 8,21 ke 5,4, Demokrat dari 7,77 ke 4,6, Golkar ini jauh banget ya dari 12,31 ke 3,4, dan satu lagi adalah Nasdem dari 9,05 ke 1,7 ya. Kita nggak tahu ya validitas dan macam-macam, tapi ini data yang diambil oleh PDIP kemudian dipublikasikan ya. Tadi tajuknya dengan penuh kebanggaan, elektabilitas PDIP tetap nomor 1. Nah guys, tentu saja kita patut bertanya nih, betulkah ini sebuah prestasi? Itu pertama ya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan kedua, betulkah PDIP ini ada di hati rakyat ya? Kan begitu dong ya kan, elektabilitas kan menunjukkan itu. Nah guys, ternyata kalau kita refer ke data aslinya itu nggak begitu sebenarnya ya. Karena dalam data aslinya itu terlihat ya, ini dibandingkan ya guys ya. Survei bulan Oktober 2019, survei Agustus 2021 dan Januari 2021. Ini baru kemudian di-compare dengan hasil pemilu 2019. Ya, kalau tadi PDIP mengklaim ya dengan bangga masih tetap nomor 1, mari kita lihat ya hasil survei versi Litbang Kompas. Untuk bulan Oktober 2019, elektabilitas PDIP adalah 21,8%. Memang naik ya di Agustus 2020, jadi 10 bulan ya, itu ke 23,1%. Tapi kemudian kita lihat guys, di Januari 2021 sesungguhnya mengalami penurunan yang cukup jauh ke 19,7%. Artinya apa? Ada sesuatu yang terjadi nih ya di pasar politik kita. Tanda kutip ya, gue menyebut pasar politik ya. Dari dalam kurun waktu Agustus 2020 sampai Januari 2021. Apakah gerangan yang terjadi? Nah ini nanti yang menarik untuk kita diskusikan. Nah, sebenarnya guys, data dari Kompas ini sedikit banyak ada irisannya atau ada kemiripan dengan data sebelumnya yang pernah gua bahas ya. Data ini dirilis oleh New Indonesia Research and Consulting yang mengabarkan bahwa elektabilitas PDIP itu anjlok ya. Jadi kalau kita lihat di dalam data ya, itu sebelumnya
di Oktober, di survei bulan Oktober itu adalah 31,4%, ya tinggi banget ya. Ini anjlok menjadi 23,1% pada Januari 2021. Jadi kalau versinya New Indonesia Research and Consulting itu 23,1, sementara tadi versinya Litbang Kompas adalah 19,7 ya. Dua-duanya trennya mengalami penurunan ya. Nah guys, di Tenggarai yang terjadi ya dalam kurun waktu dari dua survei tadi adalah tersebarnya berita mengenai beberapa korupsi besar yang dilakukan oleh kader-kader PDIP. Ya, yang terbesar yang sampai sekarang masih disidik oleh KPK dan itu sempat menyita perhatian publik demikian luas adalah kasus korupsi dana bansos di Kemensos yang sudah menjerat mantan Mansos kita ya Juliari Peter Batubara yang juga wakil bendahara umum di PDI Perjuangan. Ya, ini kan menyebar luas. Belum lagi setelah itu guys, muncul kemudian sebutan-sebutan lain ya. Di Tenggarai banyak pihak lain yang terlibat. Ada sebutan anak Pak Lurah, bahkan terakhir ada Madam ya, atau Madam Bansos yang diperkirakan adalah tokoh elit ya di puncak kekuasaan ya di PDIP. Nah, guys sedikit banyak ya karena terpapar oleh kasus-kasus korupsi besar ini, maka tadi elektabilitas PDIP itu terpengaruh. Nah, yang menarik juga guys, di medsos dan grup-grup pertemanan ini beredar meme yang mencoba merangkum sejumlah kasus korupsi besar yang diduga terkait atau melibatkan para kader PDIP. Jadi kalau lu lihat di situ, ini meme-nya memang agak-agak gimana gitu ya. Itu ada sosok gitu ya menyeramkan kayak Madam Bansos, kayak ratu gitu ya di singgasana merah menyala, lalu di bawahnya tuh ada yang menyembah. Ini pelaku kasus-kasus korupsi ya. Dari yang agak-agak kecil ya yang nilainya 500 jutaan, yang 2 miliar gitu kan ya, sampai yang triliunan. Dahsyat ya. Nah, kalau gue melihat ya beredarnya beberapa meme, karena bukan cuma satu, ini cuma satu contoh doang ya. Beredarnya beberapa meme seperti ini guys, ini merupakan ekspresi dari masyarakat, dari publik kita yang mencoba menunjukkan apa ya kegerahan mereka sebenarnya terhadap situasi yang terjadi. Nah, kalau gue mencoba untuk memahami kan begini ya. Pada satu sisi ya, pada tahun 98 kita memilih jalan demokrasi kan via reformasi. Karena kita percaya bahwa demokrasi itu adalah satu sistem yang terbaik dari berbagai alternatif sistem yang ada, yang itu mestinya bisa meningkatkan quality of life kita sebagai bangsa, sebagai warga negara. Kenapa? Karena logikanya begini ya, kita paham bahwa corruption ya itu adalah satu bentuk kejahatan yang senantiasa berelasi atau berkorelasi dengan kekuasaan. Ya, makanya kan adagiumnya mengatakan ya power tends to corrupt, ya, absolute power corrupt absolutely, kan gitu ya adagium yang kita pahami bersama. Nah, disitulah harapan kita terhadap demokrasi. Ketika demokrasi itu bisa diberlakukan dan dia bisa tumbuh berkembang menjadi demokrasi yang substansial, harapannya apa? Muncul keterbukaan, muncul transparansi. Dan yang terpenting adalah demokrasi itu mensyaratkan adanya pembatasan terhadap kekuasaan. Pembatasan dalam segala hal, baik terhadap skop kekuasaan maupun terhadap jangka waktu. Dan demokrasi itu memastikan harusnya terjadinya sirkulasi kaum elit. Ya, jadi tidak boleh ada kelompok orang tertentu yang kemudian bercokol terlalu lama menjadi elit dalam pemerintahan. Itu yang kemudian dijamin oleh demokrasi. Tapi guys, sangat wajar kalau publik lambat laun semakin hari semakin putus asa. Ternyata demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak membawa harapan yang tadi. Ya, tidak memenuhi harapan itu. Yang terjadi justru ya demokrasi kita mengalami involusi dan kemudian menjadi justifikasi dari bertahan lamanya kaum elit tersebut di puncak kekuasaan. Jadi dia menjadi justifikasi dari otoritarianisme, dia menjadi justifikasi bahkan dari oligarki. Dan disitulah kemudian bibit-bibit korupsi tumbuh berkembang semakin kuat dan mengakar.
Disitulah kita bisa paham guys, kenapa menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu juga sejalan dengan menurunnya indeks mengenai kualitas demokrasi kita. Nah, ini yang membuat kemudian masyarakat tadi menjadi semakin putus asa dan semakin kehilangan harapan. Tapi tentu saja kita tetap terus harus berjuang ya, tetap mengupayakan dengan berbagai cara ya, bahu-membahu antar komponen-komponen masyarakat sipil supaya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat itu bisa kita wujudkan lewat sebuah demokrasi yang substansial, bukan sekedar demokrasi elektoral yang formal. Oh ya guys, gue mengingatkan di change.org itu ada satu petisi hukum mati Juliari, koruptor bansos COVID-19. Ya, saat ini sudah sekitar 16 ribuan orang ya yang tanda tangan. Nah, gue berharap lu semua bersedia untuk berpartisipasi dengan ikut juga tanda tangan. Ya, itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.